Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Dinar dan Lira. Kali ini kita akan membahas materi bangun ruang sisi datar. Apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah bangun ruang sisi datar yang ketiga, yaitu prisma. Tentu saja masih dengan Bu Lulu Nurlailia. Sebelum kita lanjutkan, kalian jangan lupa untuk subscribe dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan materi-materi yang akan Bu Lulu post berikutnya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Kita lihat yang pertama adalah pengertian dan unsur-unsur prisma. Sebelum ke pengertian dan unsur-unsur prisma, ada baiknya kalian tahu dulu jenis-jenis prisma dan bagaimanakah cara menamai prisma. Kita lihat contoh yang pertama, prisma yang Bu Lulu punya. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu contoh prisma. Prisma ini memiliki alas segitiga, sehingga dinamakan dengan prisma segitiga. Yang berikutnya, Bu Lulu punya prisma seperti ini. Kita lihat alasnya, ini alasnya ya. Alasnya memiliki berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5. Maka prisma ini dinamakan dengan prisma segi 5. Yang berikutnya, karena ini alasnya berbentuk segi 6, maka prismanya dinamakan dengan prisma segi 6. Jadi, menamai prisma itu tergantung dari alasnya. Ya, jenisnya ada berapa? Banyak sekali, tergantung dari alasnya. Ada nggak prisma segi 4? Ada. Prisma segi 4 itu sudah kita bahas pada materi kita sebelumnya, yaitu materi balok. Nah, balok itu sebenarnya adalah prisma dengan alas segi 4. Kalau begitu, prisma itu apa? Nah, kita lihat ya. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah bidang berhadapan yang kongruen dan saling sejajar. Berhadapan yang kongruen. Kongruen itu apa? Kongruen itu adalah dua bidang yang sama persis, baik ukuran maupun letaknya. Contohnya ini ya. Ini sama persis antara alasnya segi 6, tutupnya juga segi 6. Kemudian saling sejajar. Iya, saling sejajar. Sejajar, kalian masih ingat materi apa yang dinamakan dengan sejajar? Nah, cara mudahnya kalau sejajar itu adalah jaraknya selalu sama. Jadi dilihat garis yang ini dengan ini. Kemudian garis yang ini dan yang ini itu jaraknya selalu sama. Maka dikatakan berhadapan, dua bidang berhadapan yang kongruen dan sejajar. Kita lanjut yuk. Nah, unsur-unsur prisma. Apa unsur prisma? Kita lihat yang pertama, memiliki alas dan tutup yang kongruen. Jelas, itu tadi pengertiannya ya. Kemudian yang berikutnya memiliki 3N buah rusuk. 3N itu maksudnya adalah 3 kali N. Apa N? N itu adalah banyaknya rusuk alas. Kita cek yuk. Kalau prisma segitiga, itu banyaknya rusuk alas ada berapa? 3 ya. 1, 2, 3. Maka banyaknya rusuk prisma segitiga itu adalah 3 kali 3. 9 ya, kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi memiliki 9 buah rusuk. Bagaimana kalau prismanya adalah segi 5? Prisma segi 5 berarti N-nya adalah 5. Sehingga rusuk yang dimiliki adalah 3 kali 5, 15. Mari kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sehingga rusuknya adalah 3 kali 5, 15. Sudah terbukti ya. Bagaimana kalau prisma segi 6? Nah, kalian pelajari sendiri nanti ada berapa banyak rusuknya. Kita lihat lanjut yang ketiga. Memiliki 2N buah titik sudut. N-nya tadi adalah banyaknya rusuk alas. Sekarang kita cek ya pada prisma segi 6. Kalau begitu prisma segi 6 tanpa kita melihat gambarnya, kita sudah bisa menentukan bahwa titik sudutnya adalah 2 kali 6, yaitu 12. Sekarang kita buktikan. Benar nggak 12? 1, 2, 3. Di sini ya, 4, 5, 6.
7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Sehingga betul ada 12 titik sudut. Kita cek sekarang yang segitiga. Apakah benar kalau segitiga berarti mempunyai 2 kali 3, yaitu 6 titik sudut. Kita cek ya. Ada 6 titik sudut nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul sekali. Kalau prisma segi 5 berarti mempunyai berapa titik sudut? Ada 2 kali 5, 10 ya. Ada 10. Kita lanjutkan yang berikutnya. Memiliki N plus 2 buah sisi. Sisinya, masih ingat sisinya ya. Kalau itu kita ambil contoh adalah prisma segitiga, maka memiliki 3 ditambah 2 buah sisi. 5. Kita cek. Sisi alas 1, sisi atap 2, sisi tegaknya, ini yang ini, 3, kemudian yang sebelah sini, yang sisi sebelah kiri, itu ada yang keempat, yang kelima adalah sisi paling belakang. Ada 5 ya, terbukti ya, 3 tambah 2, 5. Kalau yang segi 5, kita cek segi 5. Kalau segi 5 berarti mempunyai berapa? 5 ditambah 2, 7. Kita cek ya, alas dan tutupnya, itu sudah 2. Berikutnya depan, 3, yang samping kanan. 4, yang belakangnya itu 5, yang samping sini 6, dan yang terakhir adalah 7. Terbukti benar ya. Kalau segi 6 punya berapa? Segi 6 ya berarti punya 8. Nanti kalian cek kembali segi 6. Kita lanjutkan yang berikutnya adalah memiliki N buah sisi tegak berbentuk segi 4. Saya ulang, memiliki N buah sisi tegak berbentuk segi 4. Jadi, apapun prisma kalian, nanti sisi tegaknya pasti berbentuk segi 4. Gitu ya. Kita cek sisi tegak. Mana yang dimaksud sisi tegak? Itu adalah sisi yang menghubungkan antara tutup dengan alas. Itu namanya sisi tegak. Kalau kita cek banyaknya, itu juga tergantung dari banyaknya rusuk alas. Kita cek yang segi 6, berarti harus punya berapa? Punya 6 sisi tegak, benar nggak? Betul ya, kita cek yang berwarna kuning, berwarna biru, kemudian yang berada di sini, kemudian di belakangnya, di sampingnya, dan yang terakhir berwarna oranye. Sehingga ada 6. Betul ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memiliki 6 sisi tegak yang berbentuk segi 4. Oke, itu tadi adalah pengertian dan unsur-unsur prisma. Kita lanjutkan materi kita berikutnya, yaitu menentukan luas permukaan dan volume prisma. Luas permukaan, kita lihat. Nah, Guru punya prisma apa ini? Prisma segitiga. Segitiganya adalah siku-siku dengan ukuran yang sisi miring pada segitiga ini yang berwarna ungu. Saya namai dengan P. Kemudian ini alas dari segitiga saya namai dengan A. Dan yang tinggi ini adalah tinggi prisma. Kemudian tinggi segitiganya mana? Nah, yang ini yang tinggi segitiga. Sehingga luas permukaan kita cari. Luas permukaan prisma berarti semua ya, semua yang baik bidang tegak maupun tutup dan alasnya itu luas permukaan. Terdiri dari 2 kali luas segitiga, tutup dan alas, ditambah 3 kali luas persegi panjang. Tadi dikatakan adalah persegi panjang. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya kita cari 2 kali segitiga. Tahu dong luas segitiga apa? Setengah kali alas kali tinggi. Ditambah luas persegi panjang. Ini 3 luasnya. Sisi tegaknya ada 3. Ketiganya berbentuk persegi panjang. Tetapi ukuran dari persegi panjangnya itu berbeda-beda. Kita lihat ya yang ini dulu. Yang ini ya, yang persegi panjang ini. Ini punya ukuran P dan punya ukuran tinggi prisma, sehingga untuk menentukan luas yang depan ini ya itu adalah P kali tinggi prisma. Kemudian yang berikutnya adalah yang di samping yang berwarna oranye. Yang berwarna oranye ini ya, saya gambarkan di sini. Ini itu luasnya berarti ukurannya adalah tinggi prisma kali tinggi segitiga.
yang terakhir yang paling belakang yang berwarna merah ini, maka rumusnya ini ukurannya adalah panjangnya adalah A, lebarnya adalah tinggi prisma. Sehingga untuk menentukan luas persegi panjang yang di belakang itu rumusnya adalah alas kali tinggi prisma. Kalian cermati baik-baik, pada persegi panjang itu semuanya menggunakan ukuran tinggi prisma. Ini tinggi prisma. Ini ada ukuran tinggi prisma. Ini juga pakai tinggi prisma. Ini juga tinggi prisma. Kemudian ukuran yang berikutnya adalah ini ya. Ini ada ukuran P. Ini ada ukuran T. Dan ini ada ukuran A. Ayo. P, A, dan T ini kalau dijumlahkan, ini ya P ditambah T ditambah A, ini merupakan keliling dari segitiga. Benar nggak? Benar nggak? Bukan ya, kita lanjutkan yuk. Nah, kita lanjutkan. 2 kali setengah kali tadi alasnya segitiga adalah A dan tinggi segitiga adalah T. Sehingga setengah kali alas kali tinggi ditambah tinggi prisma. Ini ya, masing-masing punya. Jadi ini adalah suku 1, suku 2, dan suku 3 masing-masing mempunyai faktor tinggi prisma, sehingga tinggi prismanya kita keluarkan, kita buat dalam bentuk faktor kali tadi apa? P ditambah T ditambah A. Nah, P ditambah T ditambah A sendiri ini adalah merupakan keliling alas, sehingga luas permukaan prisma itu adalah 2 kali luas alas ditambah tinggi prisma dikalikan keliling alas. Bisa dipahami ya ini ya, bagaimana dapatnya? Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, kita lanjutkan yang berikutnya adalah volume prisma. Nah, ini masih prisma segitiga biar konsisten dengan yang di depan tadi. Volume prisma ini ukurannya masih sama, sisi miringnya adalah P, sisi alasnya adalah A, dan sisi tingginya dinamai dengan T. Kemudian tinggi prisma adalah T prisma. Maka volumenya adalah luas alas kali tinggi. Sekali lagi, tergantung dari luas alasnya. Kalau ini segitiga, maka kita gunakan luas alas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tingginya prisma. Kalau ini berbentuk segi empat, ya, atau berbentuk misalnya ini berbentuk kubus, maka kalian gunakan luas alasnya adalah sisi kali sisi. Kalau ini alasnya berbentuk belah ketupat, maka kalian gunakan luas alasnya adalah luas alas belah ketupat, yaitu setengah kali D1 kali D2. Masih ingat ya segi empat? Ya, oke, kita lanjutkan. Agar kalian lebih memahami materi ini, kita coba bahas contoh soalnya. Yang pertama kita lihat, sebuah prisma tegak dengan alas segitiga memiliki ukuran sisi 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Jika panjang rusuk tegaknya adalah 10 cm, maka tentukan volume dan luas permukaan prisma tersebut. Yuk kita tentukan, kita jawab. Alas prisma berbentuk segitiga, maka alas segitiganya adalah 6, kemudian tingginya adalah 8, dan sisi miringnya adalah 10 cm. Kok tahu kalau alasnya 6, tingginya 8, dan sisi miringnya adalah 10? Tentu saja karena 6, 8, dan 10 adalah triple Pythagoras. Maka dipastikan bahwa segitiga yang dimasukkan pada prisma ini adalah segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku, ya. Sisi miringnya adalah sisi terpanjangnya, yaitu 10 cm. Gimana? Masih bingung? Kita lihat yang berikutnya dulu ya. Tinggi prisma adalah panjang rusuk tegaknya, yaitu 10 cm. Belum bisa kebayang bagaimana bentuknya prisma ini? Yuk kita lihat. Ya. Nah, ini adalah prisma yang dimaksudkan, yaitu prisma tegak dengan alas segitiga siku-siku. Ini siku di mana ya? Siku di C. Kita masukkan.
ukuran segitiganya. Nah, alasnya adalah 6, tingginya adalah 8, dan sisi miringnya adalah 10. Kemudian tinggi prismanya adalah 10. Sudah kebayang ya prismanya ya? Oke, kita lanjutkan. Volume prisma. Volume prismanya tadi kita sudah bahas, yaitu luas alas kali tinggi. Luas alasnya kita cari dulu yuk. Luas alasnya karena ini segitiga siku-siku, maka untuk menentukan luas alasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali 6, alasnya 6, tingginya 8. Boleh nggak ini posisi dibalik? Boleh. Gitu ya. Yang penting antara alas dan tinggi itu harus tegak lurus. Tapi ini nggak boleh ya, ini dijadikan tinggi nggak boleh. Gitu ya. Kita lanjutkan, luas alasnya berarti setengah kali 6 kali 8 yaitu 24. Bisa ya? Ya, kita lanjutkan volume prismanya. Sehingga luas alasnya 24 dan tinggi prismanya adalah 10. Kita kalikan 24 dengan 10 yaitu 240 cm kubik volume dari prisma ini. Belum selesai kan? Kita harus menentukan luas permukaan prisma. Kita tentukan. Luas permukaan prisma adalah tadi 2 kali luas alas ditambah tinggi prisma kali keliling alas. Kita tentukan yuk. 2 kali 24. 24 itu sebagai alasnya ini ya. 24 ditambah 10 itu adalah tinggi prisma. Dikalikan 8 tambah 6 tambah 10. 8 tambah 6 tambah 10 sebagai keliling alasnya. Nilainya adalah 2 kali 24, 48. 10 dikali 8 tambah 6 tambah 10 adalah 24. Sehingga totalnya adalah 288 cm persegi. Ini untuk luas permukaan prisma. Gimana? Mudah sekali ya. Yuk kita lanjutkan soal yang kedua. Indra akan membuat 3 buah papan nama dari kertas karton yang bagian kiri dan kanannya terbuka, seperti tampak pada gambar. Luas minimum karton yang diperlukan adalah, soal ini Bu Lulu ambilkan dari soal ujian nasional tahun 2011. Meskipun nanti tidak ada ujian nasional, tapi ada penggantinya yaitu AKM. Nah, kira-kira akan seperti ini soal AKM. Seperti apa sih gambar papan nama yang mau dibuat Indra? Kita lihat yuk. Ini ada ukurannya. Ukurannya adalah 5 cm. Alasnya segitiga. Kemudian tingginya adalah 12 cm. Tinggi dari prisma ini adalah 22 cm. Tulisnya di mana dong namanya Indra? Ada di sini. Nah, ini. Seperti ini dia akan membuat 3 buah. Mari kita bantu untuk menentukan berapa luas minimum karton yang diperlukan Indra. Luas karton itu berarti sama dengan luas prisma tanpa alas dan tanpa tutup. Karena tadi di soal diberitakan kalau ini itu tidak ada ya. Di bagian kanan dan kirinya itu tidak ada. Nah, luas karton berarti itu sama dengan luas selubung prisma. Rumusnya adalah tinggi kali keliling alas. Kita cari dulu keliling alasnya. Ya, keliling alasnya. Ini tadi panjangnya 5 cm. Saya membuat segitiga dari sini. Saya buatkan di sini. Kemudian tingginya adalah 12. Kita akan menentukan sisi miringnya. Sisi miring berdasarkan teorema Pythagoras ya. Masih ingat dong teorema Pythagoras? Oke, sisi miring adalah jumlah kuadrat dua sisi penyikunya, yaitu 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Akar kuadrat dari 144 ditambah 25 sama dengan akar dari 169, sehingga sisi miringnya adalah 13 cm. Kalau kita sudah tahu sisi miringnya, berarti kita bisa menentukan, kita lanjutkan pembahasan di sini, kita bisa menentukan keliling alasnya. Nah, jadi karton yang diperlukan adalah 22 itu sebagai tinggi dari prisma dikalikan 12 ditambah 5 ditambah 13 sama dengan 22 kali 30 sama dengan 660 cm persegi. Ini baru satu papan nama ya. Indra akan membuat 3, kalau begitu kita tinggal mengalikan.
Luas karton yang dibutuhkan untuk membuat 3 papan nama adalah 3 kali 660 sama dengan 1980 cm. Jadi luas karton minimum yang diperlukan oleh Indra adalah 1980 cm persegi. Gimana? Sudah bisa memahami materi prisma ya? Yuk kita lanjutkan contoh soal berikutnya yang ketiga. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 16 cm dan 12 cm. Jika tinggi prisma 30 cm, hitung volume prisma tersebut. Kita lihat belah ketupat yang seperti apa. Nah, ini dia. Ini adalah belah ketupat dengan panjang diagonalnya adalah 16 dan 12 cm. 6 itu karena membagi 2 ya. Kemudian luas alasnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Ini merupakan luas dari belah ketupat. Setengah kali D1 kali D2. Kita lanjutkan sehingga luas alasnya adalah 96 cm. Sehingga kita hitung volumenya adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah 96, sedangkan tingginya adalah 30 cm. Sehingga kita dapatkan volume prisma belah ketupat adalah 2880 cm kubik. Gitu, gimana? Mudah sekali ya pelajaran kita kali ini, yaitu prisma. Nah, baik. Sebelum kita akhiri, nanti kalau kalian ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar ya. Berikutnya kita lanjutkan latihan soal. Untuk mengetahui kemampuan kalian memahami materi yang barusan Bu Lulu sampaikan, ada 2 soal di sini. Silahkan kalian kerjakan. Ya. Itu saja dari Bu Lulu yang bisa Bu Lulu sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe ya, agar channel Dinar Lira lebih berkembang. Baik, Bu Lulu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.